Selamat pagi Bapak dan Ibu dan anak-anakku sekalian. Kita kembali bertemu di dalam ibadah Minggu 11 Juli 2021. Dan marilah ibadah ini kita khususkan dengan kita bersama-sama mengaku demikian. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak-Ibu saudara, marilah kita bersama-sama menanggapi berkat dari Tuhan ini dengan senantiasa kita bersyukur kepadanya, memuliakan namanya karena kasih dan pimpinannya. Kita bersama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 14 baitnya yang pertama dan kedua. Muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Sebelum kita mendengarkan kesaksian firman Tuhan, marilah kita mohon berkat dan pimpinan dari Tuhan di dalam doa. Pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu menaikkan pujian syukur kami. Meskipun di tengah-tengah pandemi yang kami alami pada saat ini, kami boleh bersama-sama untuk berhimpun meskipun di rumah kami masing-masing. Dan saat ini kami pun hendak menerima kesaksian sabda Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Sebelum kita membaca kesaksian dari Markus pasal yang ke-6, kita akan sambut sabda dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 198 baitnya yang pertama. Di hatiku, ya Yesus. Tuhan
Firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama terambil dari Kesaksian Markus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 29. Markus 6 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 29. LI memberikan judul Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar, yang suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah kesaksian Injil Yesus Kristus yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, memperhatikan, dan berupaya memperlakukan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya.
Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, Allah menghendaki kita bukan saja melakukan kehendak-Nya dalam hidup sehari-hari, dalam hidup kebenaran, tetapi juga mampu menyatakan kebenaran, menyatakan teguran kepada orang yang melakukan hal yang tidak benar di hadapan Allah. Itulah kehendak Allah dan panggilan Allah yang ditujukan kepada kita, setiap orang percaya. Namun saudara, ada beberapa hal yang menjadi penghambat ketika kita menyatakan kebenaran atau kita menyatakan teguran kepada sesama kita. Hambatan itu antara lain, yang pertama adalah faktor budaya. Dalam masyarakat kita berkembang budaya risih atau perasaan tidak enak untuk menegur atau menyampaikan kebenaran. Hal ini terjadi oleh karena kita mengkhawatirkan bahwa hubungan yang terjalin yang sudah harmonis ini akan terganggu lantaran kita menyampaikan teguran atau kebenaran. Oleh karenanya banyak orang berpendapat, ya sudahlah, biarkan saja, nanti seiring berjalannya waktu masalahnya akan selesai dengan sendirinya. Faktor yang kedua, kekhawatiran atau ketakutan kita terhadap risiko dan ancaman ketika kita menyampaikan teguran atau kebenaran. Banyak orang memilih bungkam oleh karena merasa diri minoritas atau kurangnya kekuatan, kurangnya kekuasaan, dan tidak berdaya dalam menghadapi berbagai tindakan kejahatan. Faktor yang ketiga, ada orang-orang tertentu yang melihat adanya keuntungan di balik tindakan-tindakan kejahatan. Oleh karena itu, mereka memilih untuk membungkam hati nurani dan ikut bersama-sama mereka. Inilah hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Menyatakan kebenaran, menyatakan teguran memang membutuhkan pengenalan dan pengertian tentang visi yang dikehendaki Allah bagi kita dalam konteks kita. Pengenalan yang baik tentang Allah akan menumbuhkan kecintaan baik terhadap Allah maupun juga sesama. Kecintaan itulah yang kemudian dapat menumbuhkan keberanian untuk melakukan teguran dan juga menyatakan kebenaran. Cinta dapat menyingkirkan hambatan-hambatan yang selama ini menghalangi kita untuk menyatakan teguran atau kebenaran. Yohanes Pembaptis di sini menegur Herodes Antipas bukan disebabkan karena ia membenci umat Israel, bukan disebabkan karena ia membenci Herodes, melainkan ia tidak ingin melihat penghukuman Allah terjadi terhadap umat Israel atau bahkan kepada Herodes. Begitulah cara mencintai Yohanes Pembaptis kepada sesamanya. Saudara, melalui bacaan Injil hari ini hendak digambarkan teladan buruk Raja Herodes. Dalam bacaan ini kita menemukan kisah bagaimana Yohanes Pembaptis menjadi korban komplotan Ratu Herodias dan anak perempuannya yang bernama Salome. Ketika Herodes mendengarkan percakapan dari orang-orang yang ada di sekitarnya tentang apa yang diajarkan Yesus,
Herodes teringat pada Yohanes Pembaptis. Herodes senang mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yohanes. Bahkan ia merasa segan terhadap Yohanes yang dianggap sebagai orang benar dan suci. Namun Herodes juga merasa sakit hati terhadap Yohanes yang berani menegurnya karena perkawinannya dengan Herodias, dan Yohanes pun dipenjarakan oleh Herodes. Saudara, Herodias sudah menikah dengan Filipus, saudara Herodes Antipas. Akan tetapi Herodes menggoda Herodias untuk meninggalkan suaminya dan kemudian kawin dengannya. Dalam hukum Taurat, menikah dengan ipar itu dilarang. Dengan menikahi Herodias, Herodes melanggar hukum Yahudi dan telah memperkosa hukum adat dan hukum moralitas. Karena itulah dengan keras Yohanes menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Menurut Yohanes, seorang raja juga harus taat kepada kehendak dan perintah Tuhan Allah. Sebagai raja Yahudi, Herodes tahu hukum-hukum Allah. Tetapi ia tidak mau tunduk kepada hukum-hukum tersebut. Herodes memenjarakan Yohanes Pembaptis dan membelenggunya, bahkan kemudian membunuhnya dengan cara keji, yakni kepalanya dipenggal atas permintaan istri Herodes, yakni Herodias, melalui anaknya. Herodias melakukan hal ini karena ia tidak suka mendapat teguran dari Yohanes, bahkan memiliki rasa dendam terhadap Yohanes. Dari sini kita dapat menilai bahwa Herodes dan Herodias adalah suami istri yang sama-sama tidak suka menerima teguran. Meskipun sudah sepantasnya mereka mendapatkan teguran karena kesalahan yang mereka lakukan. Suami istri ini tidak mau menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat. Bahkan diam-diam mereka sepakat untuk membunuh Yohanes. Lebih parah lagi, upaya mereka yang jahat ini dilakukan dengan melibatkan anaknya. Si anak diajarkan oleh ibunya agar meminta imbalan dari ayahnya setelah menari di pesta ulang tahun Herodes. Dan imbalan itu adalah meminta kepala Yohanes Pembaptis. Herodes ayahnya memenuhi permintaan si anak. Meskipun sebenarnya ia segan membunuh Yohanes sebab ia takut kepada kemarahan rakyat. Namun demikian ia tidak mau kehilangan muka di depan tamu-tamunya. Oleh karena itu ia menyuruh langsung memenggal kepala Yohanes. Kebencian, dendam, dan kelicikan dari Herodias dan sumpah bodoh dari Herodes mengakibatkan Yohanes Pembaptis terbunuh. Sikap dan perbuatan yang tidak mau memperhatikan teguran, lalu merasa sakit hati, bahkan memiliki rasa dendam terhadap orang yang memberikan teguran, bukanlah sikap dan perbuatan yang mencerminkan kehendak Tuhan Allah. Tuhan Allah selalu menegur umatnya agar tidak melakukan kesalahan. Namun jika sudah melakukan kesalahan, umat harus bersedia mengakui kesalahannya, dan teguran Tuhan Allah bisa juga terjadi melalui apa yang kita dengar, seperti yang dialami oleh Herodes ketika mendengar
kesaksian orang lain tentang Yesus. Saudara, setiap orang bisa dipakai oleh Allah untuk menegur atau mengingatkan orang lain karena kesalahan yang dilakukannya. Namun tidak semua orang yang telah melakukan kesalahan bersedia ditegur atau diingatkan. Dengan teguran bisa menjadikan setiap orang merasa dipermalukan dan kemudian merasa sakit, kemudian marah dan kemudian menaruh dendam terhadap orang yang menegurnya. Sekalipun demikian, teguran diperlukan agar setiap orang mengerti dan menyadari tentang kesalahan yang dilakukannya. Dan agar setiap orang tidak semakin nekat melakukan kesalahan itu. Dengan teguran menjadikan setiap orang mengaku kesalahan dan berusaha agar tidak mengulanginya. Dengan menerima teguran, setiap orang sebenarnya mendapat pertolongan orang lain agar dapat melakukan apa yang baik di dalam hidupnya dan tentunya kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Allah berkenan memakai siapa saja untuk memberikan teguran kepada orang-orang yang dikasihinya. Seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis terhadap Herodes. Allah bisa memakai kita, memakai saudara dan saya untuk menegur orang lain. Sebaliknya, Allah juga berkenan memakai orang lain untuk menegur kita, saya dan saudara. Sekalipun demikian, teguran harus dilakukan berdasarkan kasih. Bukan berdasarkan kebencian ataupun dendam. Dengan saling menegur atau mengingatkan kita dapat mengetahui dan menyadari akan kesalahan yang dilakukannya. Demikian juga kita bersama dapat mengupayakan untuk bisa memperbaiki diri dengan saling membimbing dan menguatkan. Sehingga hidup kita semakin hari semakin berkenan kepadanya. Oleh karena itu saudaraku, janganlah kita menjadi dendam, benci, marah, karena ada seorang yang dipakai oleh Allah untuk menegur, mengingatkan kesalahan kita. Namun hendaknya kita senantiasa mengucap syukur, karena ada orang lain yang dipakai Allah untuk menegur kita. Di mana orang lain yang dipakai Allah itu menunjukkan bahwa Allah sebenarnya mengasihi kita. Allah sebenarnya memperhatikan kita. Agar kita ini menjadi manusia-manusia yang baik. Agar kita ini dapat memperbaiki kelakuan-kelakuan yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kemudian melalui teguran ini kita bertobat, menyesali kesalahan kita, dan mengupayakan kehidupan kita, agar kehidupan kita di masa-masa yang akan datang setelah pertobatan itu, kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati upaya yang kita lakukan. Amin. Kita masuki saat teduh sejenak untuk merenungkan kembali sabda ini. Marilah saat ini kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan telah berkenan mengingatkan kami melalui firman-Mu ini, agar kami dapat menerima teguran dari orang-orang yang Tuhan pakai untuk menegur kami di dalam kesalahan yang kami lakukan.
Jauhkan kami dari rasa dendam, jauhkan kami dari rasa amarah, jauhkan kami dari rasa kebencian ketika ada orang menegur kami. Namun, kiranya hal ini menjadikan kami sadar dan bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menyatakan kasih-Nya, perhatiannya dalam kehidupan kami. Dan kami diingatkan melalui teguran orang lain sehingga kami dapat melakukan hal yang benar, hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya hal itulah yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami senantiasa berupaya melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami datang, hendak menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami yang saat ini terkena pagebluk, yakni pandemi COVID-19. 1 tahun lebih kami mengalami hal ini, dan di mana-mana kami merasakan dampak dari pandemi ini. Karena itu Tuhan, Engkau tahu bagaimana pemerintah, Engkau tahu bagaimana para dokter, perawat, dan seluruh komponen yang Tuhan libatkan berjuang untuk bisa menangani COVID-19 ini. Karena itu Tuhan, Kau berkenan menguatkan, memberkati saudara-saudara kami ini, memberikan kekuatan dan kesehatan. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah, tim medis, kesemuanya ini dapat membuahkan hasil yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami sebagai rakyat, kiranya kami pun juga tunduk dengan aturan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga ada saling mendukung rakyat dengan pemerintah. Dan dukungan inilah, ketersalingan inilah yang akan membuahkan yang terbaik, di mana kami bisa berjuang bersama-sama melawan COVID-19 ini. Dan Engkau tahu Tuhan, keberadaan jemaat kami dan juga masyarakat sekitar kami dan banyak orang yang saat ini terpapar sakit karena COVID. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberkati dan melalui kami yang Tuhan berikan kesehatan ini, kami dapat menyalurkan berkat untuk menolong saudara-saudara kami ini, baik melalui pengobatan, perawatan, pemberian sembako, dan lain sebagainya, agar dengan sangkul sinangkul repot ini, kami dapat menyalurkan kasih Tuhan dengan baik. Dan karena itu Tuhan, kami hendak menyerahkan keberadaan saudara-saudara kami yang terpapar ke dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Dan berkati pula tim medis di dalam perjuangannya, Tuhan berikan kesehatan. Saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam keadaan sakit oleh karena sakit yang lain, Tuhan juga jamah tubuh saudara kami dengan tangan yang penuh kuasa, sehingga saudara-saudara kami ini beroleh kesembuhan lagi. Tuhan, kami menyerahkan seutuhnya jemaat Tuhan di sini dan seluruhnya ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai dan memberkati kami semuanya. Demikian Tuhan, doa sembahyang kami, kesempurnaannya hanya kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah berkenan memberikan berkat-Nya kepada kami semuanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus
menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah pagi ini dan kita akan bersama-sama menaikkan pujian, Ya Yesus, Ku berjanji.